Halo teman-teman, selamat datang di tutorial dasar Microsoft Excel. Kali ini kita akan coba belajar mengenai tools-tools data. Yang diantaranya kita akan belajar sorting, filtering, data validation, text to column, dan remove duplicates. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada tools sorting. Nah, tools sorting itu ya seperti namanya, untuk menyorting data gitu. Misalnya kita ingin mensorting suatu kolom, ya khususnya pada tabel gitu kan, ingin mengikuti suatu kolom agar mengikuti kolom tersebut. Misalnya kolom yang di contoh soal ini, kolom matematika. Nah, kita ingin melihat data tersebut berdasarkan nilai matematika itu dari nilai terbesar ke terkecil. Oke. Nah, pertama-tama caranya itu kita pilih tabelnya, CTRL-A. Terus kita pilih, oh ya ini kita sudah masuk di kolom data. Sekarang tinggal pilih sort. Terus, oh ya tadi kan kita milih matematika ya. Kalau matematika kita ingin dari largest to smallest. Nah, sekarang datanya sudah tersorting menurut kolom matematika yang nilainya itu dari besar ke kecil. Oh ya, dan di menu home juga sebenarnya ada untuk sorting dan filter ini. Dan caranya sama. Malah ini lebih cepat mungkin ya terbilangnya. Ini sort largest to smallest, expanded selection. Nah, maksudnya expanded selection itu nanti sortingnya ini tuh akan berpengaruh ke data di tabel yang lain gitu. Maksudnya di kolom-kolom yang lainnya. Oke, misalnya kita rubah lagi ke smallest to largest. Nah, kalau misalnya kita continue with current selection, jadi kita cuma bersorting kolom matematika saja. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita pilih expand the selection, ntar kolom-kolom yang lain juga bakal ikut mensorting. Nah kemudian seperti yang kita lihat di sini ada data yang sama ya, nilai matematikanya itu student 2 dan student 3. Itu nilainya itu 85 dan 85. Nah, kita mungkin bingung ya kalau misalnya kita ingin meranking gitu kan siswa di sini. Nah, terus kita bisa lihat dari nilai mata pelajaran yang lain. Itu kita membuat rules yang lain gitu. Oke, sekarang kita lihat berdasarkan nilai misalnya bahasa Inggris gitu ya. Oke, kita pilih lagi tabelnya. Kita masuk ke custom sort. Oke, nah tadi kita kan udah disorting berdasarkan kolom matematika, largest to smallest. Nah, sekarang kita akan tambahkan aturan kedua, add level. Itu dan menurut English, ya ini largest to smallest juga. Oke, nah sekarang sudah terurut dengan baik melalui aturan. Jadi ternyata student 3 di atas student 2. Nah, untuk sorting sendiri tidak hanya pada angka, tapi bisa pada alfabet juga. Misalnya ini, CTRL Shift bawah. Nah, kita bisa mensorting alfabet juga. Nah, itu yaitu sort A to Z berarti ya, kalau ingin. Expand dan seperti itu. Sekian untuk sorting. Kita lanjut ke bagian filtering ya. Nah, untuk bagian filtering itu, ya filter itu apa sih? Jadi kita ingin memfilter suatu data kita itu berdasarkan aturan tertentu gitu. Misalkan di kolom matematika kita cuma ingin muncul data-data dengan nilai misalnya di atas 70 gitu. Atau misalnya di nilai grade matematikanya ini ingin yang nilainya B saja gitu. Nah, untuk cara sorting sendiri, pertama kita pilih tabelnya. Klik kolom student, terus CTRL A. Kita
pilih filter ya. Filter. Oke. Nah, sekarang sudah ada tanda segitiga ya, kotak segitiga di tiap-tiap header. Oke, nah misalnya kita mau coba filter yang nih apa ya, kalau tabel ini berdasarkan nilai science yang nilainya itu hanya B. Oke. Nah, inilah siswa-siswa yang mendapatkan nilai B pada mata pelajaran sains gitu. Jadi sebenarnya sorting ini benar-benar bermanfaat, apalagi kalau datanya itu banyak gitu ya, untuk melihat student-student siswa-siswa dengan kriteria tertentu, data-data dengan kriteria tertentu seperti itu. Nah, oh iya, ini data-datanya masih ada, kita nggak hapus gitu kan yang lainnya, cuman disembunyikan gitu, di hidden. Kita bisa menunjukkan kembali. Oke. Nah, sama buat yang angka juga sama saja, kita bisa milih. Ini kan ada unik ya. Misalnya kita ingin lihat, oke, yang nilainya 100 saja buat matematika. Hanya ada satu orang, yaitu student 4. Maybe the smartest kid in the class, probably in math. Oke. Nah, selain filtering yang sudah ditunjukkan tadi, untuk filtering yang ditunjukkan tadi itu berarti filtering yang equal to gitu. Jadi kita cuma ingin nilai-nilai tertentu kan. Nah, bagaimana kalau kita pakai suatu syarat-syarat yang lain gitu. Misalnya ingin nilai-nilai yang lebih besar dari 70 atau gimana. Oke, nah bisa, yaitu kita tinggal pilih ini terus number filter. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Greater than or equal to, less than or equal to, between, di antara. Oke, saya kasih contoh berarti yang mana ya? Greater than deh. Oke, kita pilih yang nilainya itu lebih besar dari 70. Oke. Nah, muncul yang nilai matematikanya lebih besar dari 70 itu ada student 1, student 3, dan student 4. Oke, kita bisa hilangkan kembali filternya. Oke, select all. Nah, seperti ini. Sama juga di yang text filter ya. Ini kan teks ya, bukan angka. Itu juga macam-macam gitu. Ada yang equals, does not equal, begins with, yang diawali dengan apa, yang mengandung apa gitu. Oke, saya coba contohkan yang does not equal gitu, yang tidak sama dengan, misalkan ini kan yang kolom matematika ya, misalkan yang tidak sama dengan B gitu. Oke, berarti student 1, student 3, dan student 4. Oke. Mungkin sekian untuk text untuk filtering ya. Sekarang kita lanjut ke data validation. Nah, sebenarnya untuk apa sih data validasi itu? Nah, data validasi itu digunakan untuk mencegah kesalahan input data gitu ketika mengentry. Jadi kita ingin ingin menspesifikasikan bahwa suatu sel tertentu, suatu kolom atau baris itu hanya bisa diisi oleh nilai-nilai tertentu. Oke, semisal deh. Nah, kolom ini kan kolom header ya. Nah, ini tuh di antaranya tuh mata pelajaran ya. Oke. Nah, berarti kolom ini hanya bisa kita isikan oleh mata pelajaran kan. Oke. Nah, kita bisa pakai data validation untuk memastikan itu. Di bagian data ya. Data validation, data. Nah, terus kita hanya memperbolehkan suatu list mata pelajaran gitu. Oke, nah untuk datanya bisa diambil dari sini, subject list. Oke. Nah, semisal ini kita, boleh di bold. Oke, sudah bold. Berarti misalkan kita ambil English. Seperti itu. English sudah ada ya. Oke, musik saja deh. Nah, terus untuk nilainya ya di sini. Nah, kita juga ingin memakai data validation bahwa yang di sini tuh berarti harus bernilai angka kan. Angka bilangan bulat lah kalau dari aturan penilaiannya dilihat. Terus juga kita punya nilai minimum dan maksimum. Nilai terendahnya itu yaitu 0 dan tertingginya itu 100. Oke.
pakai data validation. Jadi kita pilih whole number, jangan bulat. Datanya itu between, minimumnya itu 0 dan sampai 100. Oke. Nah, kalau misalnya saya masukkan angka yang di luar range itu, nanti akan muncul peringatan. This value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Yang artinya ini sudah melanggar gitu aturan dari kolom ini gitu. Seperti itu. Retry. Kita disuruh masukkan ulang. Oke, 100. Oke, bisa. 45. Oke, misalkan negatif 45. Oh, tidak bisa. Ya, salah kan. 0. Jahat ya, 0. Ya, apa? Ini contoh saja. 9. Oke. Jadi seperti itu. Nanti bakal apa ya, di data entry itu, data validation itu emang benar-benar manfaat gitu. Kayak mungkin ketika apa ya, kita bikin suatu data mahasiswa ya atau siswa, misalnya ada kolom nomor telepon, nah berarti itu kita harus pakai data validation bahwa kita hanya boleh mengisikan kolom itu dengan angka kan, seperti itu. Oke, nah selain angka kita juga bisa bikin data validation untuk suatu teks. Nah biasanya untuk data validation teks itu kita membatasi suatu jumlah huruf itu. Ya kita mungkin sering menemuinya di apa ya, ketika kita sign in gitu ke suatu website atau masukkan username segala macam, biasanya ada batasan kan bahwa yang data diisikan tuh misalnya harus kurang dari 10 huruf gitu. Atau bagaimana. Oke, kita coba saja ya. Oke, kita masukkan text length. Nah misalkan ini nama siswanya itu jumlah hurufnya harus oke, ini aturannya kayak less than ya, kurang dari kurang dari 11. Oke, misalkan student XYZ. Oke, tidak bisa, kebanyakan. Student 6. Oke, aman. Nah, kita apa ya, bisa menyatakan apa ya sendiri gitu. Ya untuk tadi kan data validation kan kita hanya memberikan aturan yang di situ harus apa ya. Nah, tapi kita juga bisa lebih apa ya, memperbagus data validation itu dengan memunculkan suatu perintah gitu. Jadi nanti itu ketika kita mengklik sel itu nanti bakal ada perintah isi ini itu aturannya. Terus kalau misalkan gagal kita punya kata-kata sendiri gitu. Oke, kita coba bikin ya. Data validation. Misalkan ini tuh, oh ya nilai ya. Whole number itu antara 0 sampai 100. Nah, kita mau memberikan input message. Itu oke, input message saja ya. Input nilai dari range 0 sampai 100. Terus error alertnya kalau misalnya salah gitu ya yang isinya. Oke, kita coba ini tanda warning saja. Oke, error itu nilai yang di input di luar range 0 sampai 100. Silakan input ulang nilainya. Oke, kita coba. Nah, ini kan ada input message. Input nilai dari range 0 sampai 100. Oke, misalkan 90, aman. Nah, kalau misalnya lebih, ini bakal muncul nilai yang diinput di luar range 0 sampai 100. Silakan input ulang nilainya. Oke. Nah, ini karena kita tadi itu apa ya, ngasih notice-nya itu warning, jadi kalau misalnya bisa dari 100 juga tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi yang stop gitu, oke, coba kita edit ya. Ininya jadi stop.
100 benar ya. Nah ini benar-benar harus di retry gitu. Oke, sekian untuk data validation. Kita lanjut ke text to column. Oke, nah tidak jarang ketika kita di suatu perusahaan atau suatu lingkup kerja, nanti kita akan mendapatkan data yang ya katakanlah tidak bersih gitu ya. Datanya itu tidak langsung berupa tabel gitu, tapi kadang berupa teks gitu yang diberikan oleh seseorang gitu kan, dan kita diminta untuk mengedit data tersebut. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar comma separated value untuk tipe tabel Excel, terus yaitu satu tabel yang dipisahkan oleh koma. Terus ada tab separated value, tabel yang dipisahkan oleh tab dan lain-lain gitu. Nah, kita bisa nah biasanya kan datanya itu berupa teks gitu kan. Nah, kita bisa mengubah dari teks itu ke kolom. Misalnya ada data ini. Oke, kita coba zoom. Nah, misalkan ada data ini student 6 gitu kan. Nah, kita ingin menginput ke tabel ini, berarti kan tinggal copy terus ini. Nah, kita ingin membuat 687254 itu menjadi di kolom-kolomnya tersendiri, yaitu matematika, sains, dan English. Nah, caranya kita masuk ke bagian data, text to column. Nah, pilih delimited, yaitu dipisahkan oleh suatu karakter gitu. Next. Nah, kita tahu ini dipisahkan oleh koma ya. Nah, dia sudah muncul, ini garisnya berarti ini udah menandakan dia sudah dipisah gitu antar kolom. Terus next, finish. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lagi yang lain. Student 7. Nah, sama ini caranya seperti yang tadi, masuk ke text column. Ini masuknya delimited. Nah, ini tandanya cukup unik. Kita masukkan di other gitu kan. Tanda apa ya itu? Ya itulah. Masuk dan finish. Seperti itu. Nah, terus untuk sisa dua datanya bisa kita coba copy paste. Oh, ini masih harus kita text to column ya. Kita coba pakai fix with. Sebentar. Text to column, terus next. Oke, 45, terus tambah lagi 72 ya. Nah. Oh, error ya. Kita coba lagi. Mungkin kita coba pisahkan dengan itu saja ya, dengan spasi. Oke. Sweet. Nah, sekarang ini sudah terpisahkan dengan sendirinya ya ternyata. Next, finish. Oke. Nah, mungkin sekian untuk text to column. Kita lanjut ke remove duplicates. Nah, jadi remove duplicates itu kita ingin mencopot data-data duplikat gitu. Jadi ada data-data yang berulang gitu kan. Nah, kita ingin membuatnya unik gitu. Misalnya ini ada student 4 mains. Nah, ini kan datanya sama ya. Ini dengan ini datanya sama. Kita ingin meremove data yang sama. Caranya cukup mudah. Setar LA. Terus remove duplicates. Oke. Nah, berarti ini dengan catatan
dia itu sama di semua kolom gitu. Oke, 2 duplicate values found and remove. Nah, tadi kan ada 2 data yang persis sama kan di setiap kolomnya. Yaitu 4 dan student 4 dan student 2. Lihat, ini sama dengan ini, sama persis semua kolom. Dan ini dengan ini ya student 2. Nah, sementara ini kan ada student 5 juga, ada 2 kan ya. Nah, cuman ini datanya beda. Yang exam-nya, terus nilai matematikanya, nilai sainsnya, nilai bahasa Inggrisnya beda. Oke. Kita coba nah, untuk nge-remove-nya itu kita bisa atur berdasarkan student kolom studentnya saja. Nah, tapi kita ingin memilih gitu yang mana yang benar gitu kan. Nah, karena kalau kita perhatikan exam-nya itu di main semua kan ya, berarti kita ingin yang main semua. Nah, berarti nanti itu kita akan otomatis meremove data yang paling bawah gitu. Oke, kita coba ya. Remove duplicates, kita berdasarkan student saja. Nah, seperti itu. Student 5 sekarang udah trim. Oke, mungkin sekian untuk tutorial Excel kali ini. Kita telah belajar mengenai sorting, filtering, data validation, text to column, dan remove duplicates. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi lagi channel tutorial free tutorial IDN. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.